Bahkan kemarin di podcast ada Dian Sandi Andika menunjukkan skripsi alumni UGM, kalau nggak salah kehutanan juga, tahun 92, lembar pengesahannya masih pakai mesin tik. I see. 92 bang, Yeah. konsisten dengan simpulan saya justru. I see. Nah, kan ada ini bang, Oke. warna hitam merah ini kan bar-barnya ini, Iya, kan iya. ada tuh loh. Terus yang lain juga misalnya di daerah yang paling hitam lah ini, misalnya ini, Iya. kan ada bang. Jadi nggak berbohong software itu bang. Di mana pencemaran nama baiknya kan gitu Oke. bang. Oke bang, lanjut kita kita buka ini kelihatan ya. Kita running dulu. Ini video dari Kompas TV, ya kan? Nah, saya menggunakan penjejakan objek atau motion analysis atau motion detection pakai metodenya K-nearest neighbors. Jadi setiap objek bergerak dalam video itu bisa dideteksi, ya bang. Nah, ada kembali ke statementnya pengacara Pak Jokowi, yaitu Pak Yakub Hasibuan. Pak Yakub Hasibuan mengatakan bahwa Jokowi belum pernah menyebarkan ijazahnya kepada orang lain. Iya. Nah pertanyaannya, ada itu versi digital ijazah Jokowi ditampilkan di proyektor dalam bentuk slide ketika teman alumninya itu kumpul dan menunjukkan ijazahnya. Tahun berapa itu? 2022. 2022 ya, ketika ribut-ribut itu ya. Dan 2022 mereka menunjukkan ijazahnya masing-masing untuk meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kan lucu kan? Kayak itu juga ya. Irrelevan kan? Sama-sama bawa ijazah. Mereka bawa ijazah masing-masing. Saya nggak lihat di anunya, di slide-nya ada ya. Di proyektornya ini bang, saya running ya. Oke. Ditunjukkan kan ya? Iya. Nah, coba saya play dulu. Tapi apa dia sambil cuap-cuap saya kan? Oh iya dong. Kalau tidak cuap-cuap nanti orang bingung. Nah ini dideteksi ya setiap pergerakan objek-objek di dalam apa? Ya. Biasanya kita meriksa frame demi frame gini bang. Gitu, harus pelan-pelan. Oke. Nah ini setiap pergerakan mulutnya juga orang yang bicara. Oh ini contoh aja ya? Contoh ini ya. Soalnya Kompas Live ini. Kompas Live. Nah itu kan sudah kelihatan kan ini bang. Iya. Nah di sini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya nih. Di belakangnya itu kan coba saya lihat dulu. Karena dia jauh dari fokus kamera ya, maka coba kita tampilkan di sini. Nah cuma. Tapi ini yang disebarkan PSI ini kurang lebih ya. Kalau lihat. Tapi fotonya. ini di UGM bang. Enggak, maksud saya sama. Iya mirip bang. Iya, di sini sama. Iya. Terlihat ada. Makanya saya bilang terlihat seperti. Ada kacamata karena dia jauh jaraknya. Tetapi setelah kita periksa dengan filter semakin meyakinkan, coba bang ya. Agak jauh dia, ada sejumlah filter yang saya gunakan. Setelah masih cuma gini dapatnya kan bang ya. Nah tetapi kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana, itu ada di UGM. Dan ini forum yang terbuka. Iya, forum yang terbuka gitu loh katanya di UGM. Nah, bahkan diberitakan di Kompas Petang kan? Nah, ini versi digital. Dan di situ juga ada stempel dan di sini coba saya lihat dikit. Nah, meskipun kurang jelas ya, nanti kita bandingkan. Di situ ada stempel juga, kita jalankan, Bang. Iya. Ada yang lebih terang dari ini gitu loh. Nah, ini untuk membantah bahwa keterangan Pak Yakub Hasibuan katanya belum ada. Disebarkan ke orang lain, kan berarti ini ada ini. Iya. Nah gitu. Karena Yakub dulu tidak frontlinernya mungkin. Pada waktu itu frontlinernya Otto Hasibuan soalnya. 2002. Yang leading lawyernya itu Otto Hasibuan.
Oh enggak, 2024. 2023 mereka bang. Oh, iya belum. Ini ya. kejadian 2022, makanya apa harus seksama. Nah, ini kan ada ini. Nah ini dia. Jadi kalau jadi lawyer harus tahu sejarah juga ya. Iya bang. Ini buktinya ditampilkan. Terus ini pertanyaannya ini, ini sudah stoknya. Ya kan ini ijazah siapa di sini? Yang ini kan gitu. Oke, kita anggap ijazahnya. Nah ini ijazahnya coba tampilkan yang PSI. Bentar bang, itu nanti saya analisa. Ya? Nah, abang ini sabar lah bang. Nah inilah kan yang ditampilkan. Ini juga nanti bisa kita pakai ya objek-objek and detection ini untuk memeriksa apakah ini natural atau enggak, sudah diedit atau enggak, itu pakai motion detection. Nah setelah ini ya, setelah ditampilkan di sini ya, inilah dia. Walaupun masih jauh dari fokus kamera. Nah kita bandingkan dengan yang ada di mana? Yang PSI. Ada pembandingnya di sini sudah ada. Ya ini, ntar bang. Nah sebelumnya ya kita ELA dulu kan gitu bang. Kita ELA dulu, error level analysis, baru kita lihat di sini sebaran-sebarannya ini, nih ya potensial editnya ini dia. Di sini gitu loh. Ini yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama. Selanjutnya ya kita lihat ini bang, sebarannya ya RGB. Ini. Nah inilah dia. Kan ini bang yang diapakan kan. Kalau kita lihat ya identik, tapi hampir identik aja lah kita bilang karena memang jauh dari fokus dari kamera. Ya tapi rasanya nggak ada orang yang meragukan bahwa antara PSI dan yang belakang itu beda ya. Iya bang. Gitu. Dan itulah yang ditampilkan selama ini kan. Iya yang ditampilkan. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita edarkan adalah versi Dian Sandi saja, loh kenapa nggak dibandingkan dengan versi yang ada di proyektor di UGM? Gitu loh. Coba dijelaskan mana bedanya kan gitu bang. Iya. Nah terus kita analisa di sini yang kita bilang itu yang yang disebarkan oleh oknum kader PSI Pak Dian Sandi kan. Nah, kita zoom di sini ya terus. Inilah analisa kita langsung. Jadi coba kita periksa untuk kanal RGB-nya kan. Oh bukan ini, satu lagi bang, salah klik. Ini. Nah ini. Ya. Oh ini bro punya ini ya? Oh ini dari PSI ya? Iya ini dari PSI. Baru kita periksa bang di sini area lintasan dari ini kan stempel ini ya kita periksa kanal R-nya ada enggak gitu loh bang. Kalau ada dia akan menuju 255. Nah di sini kan kita lihat poinnya di sini sebarannya ini untuk kanal R ini kan kebanyakan 0 gitu loh bang. Ini maksimum 10 atau 11 dan jadi kalau di dalam kanal R itu cenderung hitam. Gitu loh bang. Ya bandingkan. Jadi tidak dilalui stempel itu tidak dilalui stempel. Kalau kita periksa misal yang merah ini misalnya. Keyakinan Anda berapa persen itu tidak dilalui stempel itu? 100% lah bang. Oh 100%. Karena coba ini abang lihat ini misalnya kita bandingkan yang merah ini bang. Misalnya ini. Ini kan. Nah dia ada kanal R-nya dan nilainya besar cenderung ke arah 250 ya. Di atas 50 itu sudah dianggap agak merah. Ya terus apalagi di atas 100, apalagi di atas 200. Nah inilah nilai-nilainya, tabelnya. Nah yang di bawah ini grafiknya, artinya grafik kemunculan di sini untuk intensitas merah berapa pikselkah dia jumlah pikselnya dalam luasan ini tadi. Nah ini juga bisa kita periksa, bahkan kita bisa periksa yang di stempel ini, yang di materai misalnya. Ada nggak warna merah di sini? Kan ada bang. Tuh. Oh ternyata kan ada di. Abang materai. Bisa ngeliat di situ bang ya? Bisa. Saya ini kan sambil monitor juga ini. Kan, lihatlah bang, kan ada bang. Walaupun dia menimpa warna hitam sekalipun, di sini juga misalnya kita lihat nih. Kan ada bang, itu loh. Jadi artinya ketika stempel dan itu. Dan secara kasat mata juga kelihatan ya kalau di materai. Gitu, secara kasat mata. Cuma kan ahli nggak boleh kasat mata bang. Harus memeriksa gini, nilai-nilai intensitas di piksel-pikselnya itu. Kalau karena dia bisa aja ada sapuan ya kan? Ya bisa aja bang, makanya nggak boleh pakai mata. Karena ada optical illusion. Artinya kita boleh melihat itu, tapi sebenarnya itu nggak ada. Gitu, misalnya abang melihat awan.
Bisa kan dalam bentuk kapal, bentuk apa gitu. Itulah optical illusion kita, makanya harus ada kita ilusi, periksa. ya? Iya, ada ilusi. Untuk menghindari ilusi itu ya kita periksa secara digital. I see. Ilusi itu begitu lihat perempuan ingat mantan ya. Ilusi kan bisa aja begitu kan ilusi itu kan. Abang ini kok ke situ aja. Nah, misalnya ke hitam lagi Bang. Misalnya ini Bang ya, luasan ini Bang. Kita periksa. Ada nggak merahnya? Ada kan Bang? Oke, di mana? Di sini tadi. Oh iya ada ya. Coba kita ulangi yang paling hitam ini lah Bang ya. Kan menimpa itu Bang. Misalnya. Kan ada Bang, itu loh merahnya, itu loh. Jadi nggak bisa menipu. Oh itu ada, padahal nggak ada. Coba kita periksa tadi yang di sini di lintasan ini kan Bang ya, misalnya di sini nih. Ada nggak dia gitu loh? Kan nggak ada Bang. Oke, saya tanya ini agak ridiculous ya, mungkin agak geli pertanyaannya. Ini sebenarnya stempel satu kesatuan ada atau stempel sambungan? Stempelnya ini. Nah, kita periksa. Dia satu kesatuan atau sambungan gitu. Nah, kita karena periksa bisa jadi kalau misalnya di hitamnya ini nggak punya Coba saya zoom lagi. Tidak ada merahnya sedikit pun. Bisa jadi backgroundnya ini gini, paham kan maksud saya? Background yang lama, stempel itu ada background. Kalau benar foto yang itu di cropping dan ditempel. Kalau menurut saya kalau ini ya Bang ya, tadi kan dari ELA sudah kita deteksi bahwa dia full of digital manipulation ya. Dari ELA tadi ini, yang ini kan sudah kita deteksi tadi ini. Ini dia ya kan, yang ini. Ya jelas udah karena secara ELA juga yang teknik dasar aja sudah terdeteksi. Ya kemungkinan pertanyaan Abang tadi itu yang ini. Ya bisa ada dua Bang, jawaban saya tadi seperti sebelumnya saya datang, yaitu Bang Samad. Oke, ya. Bahwa bisa secara analog ditimpa atau secara digital, secara software gitu loh Bang. Oke. Jadi timpa menimpa itu bisa secara software, bisa secara analog istilahnya. Gitu loh. Baru didigitalkan sama dia gitu loh Bang. Berarti backgroundnya itu asli bisa jadi. Untuk stempelnya. Iya. Untuk stempel merah, jadi stempel merah itu satu kesatuan, kena yang putihnya, tapi ditimpe yang hitam sama jas. Bisa jadi, tapi itu analisisnya ya. Itu hipotesis lah Bang. Hipotesis ya. Tetapi gitu. Untuk jenis untuk yang bisa lebih konklusif adalah uji tinta inilah Bang. Usia tinta atau jenis tinta dari stempel yang yang di atas. Yang menempel di atas foto dengan yang tidak, kan gitu, yang bagian putih sama yang kalau secara digital ya. Tapi karena yang jelas di merahnya sudah kagak ada itu barang yang merah itu di hitamnya. Ini kan kita lihat Bang, balik lagi kan, nol kan Bang. Oke. Sementara tadi yang menimpa hitamnya saja di materai itu bisa dapat yang hitam total di sini, itu masih dapat di sini merah kan. Oke. Itu masih ada itu. Ini software apa yang Anda gunakan ini sekarang ini? Ya software namanya aja forensik digital, buat sendiri dong Bang. Oke. Ini Anda patenkan sederhana kok ini Bang. Oh enggak. Sederhana ini Bang. Sederhana, oke. Ya, mahasiswa semester 5 juga bisa sebenarnya ini. Gitu loh Bang. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ini kesimpulan ya. Bahwa antara foto dan stempel, ya kan, itu bukan dalam satu kesatuan kertas yang kena semua gitu ya? Apa istilahnya ya? Apa istilahnya ya Bang? Bahwa ini pokoknya gini aja lah. Sangat berpotensial ini adalah hasil editan. Iya, oke. Bagian hitam itu dari jas itu tidak kena tinta stempel, sehingga potensial ini hasil editan. Ya. Oke. Sebagai tambahan dikit ya Bang ya. Ya. Ini ijazah saya lah, saya bandingkan ya Bang. Ganteng nggak ijazah kau? Jelek. Oh jelek. Jelek. Wih ganteng ini. Apa? Kalau ini ceto welo-welo dikata orang. Kan Bang, inilah kan Bang. Kan. Ini program pasca sarjana. Kalau yang S1 saya nggak nimpa dia Bang. Oke. Maksudnya nggak kena jas hitamnya gitu. Karena? Nggak tahu ya, mereka yang menyentempel dulu. Oke, nggak ini ya. Kalau ini kan jelas tadi ada crossingnya kan. Kan kita lihat ini kan jas saya hitam juga. Terus kita ambil lah di sini nih.
Kan ada ini Bang. Oke. Warna hitam merah ini kan barbarnya ini. Iya, kan iya. ada. Itu loh. Terus yang lain juga misalnya di daerah yang paling hitam lah ini. Misalnya ini. Ya. Kan ada Bang. Jadi nggak berbohong software itu Bang. Di mana pencemaran nama baiknya kan gitu Bang. Oke. Apalagi tambahannya? Tambahannya sebenarnya Dan Bro tidak mengklaim bahwa Jokowi melakukan pemalsuan dalam hal ini karena yang diuji adalah sebuah dokumen digital yang diklaim PSI sebagai ijazah asli yang gitu. pernah ditampilkan di reuni teman-teman. Yang gitu. similaritasnya itu cukup hampir sama dengan yang tadi itu kan Bang ya, objek tracking ini. Nah ini. Nah ini. Di mana bedanya gitu loh. Nah, kalau seandainya ternyata ini dalam pembuktian yang sifatnya nanti kasat in hand ya kan menunjukkan dan bukan ini ijazahnya. Nah, berarti bagaimana dong? Pertanggungjawabannya gimana ini? Yang di UGM punya siapa dong ini? Ya, kemudian yang disebarkan di PSI itu siapa itu? Siapa itu? Oke. Gitu loh Bang. Oke. Sebenarnya saya mau membahas tentang lembar pengesahan skripsinya, tetapi jangan di sini dulu deh di persidangan karena nanti mereka bisa ini ya. Saya tahu. Sudah melakukan phone identification, menggunakan AI deep learning, bahwa nanti saya geret gini kan Bang ini misalnya saya geret gini nanti hasilnya adalah jenis fontnya gitu, bukan gambar ini. Tapi saya nggak bisa tampilkan di sini, saya siapkan untuk di persidangan. Gitu, nggak apa-apa. Apalagi yang Anda ingin tampilkan? Kayaknya cukup itu dulu Bang. Oke. Jadi Sobat Era sekalian ya, dengan menampilkan satu hal saja, maka kalau seandainya kalau bahwa ijazahnya adalah ijazah yang itu, yang ditampilkan kader PSI dan ditampilkan juga di proyektor waktu ketemu teman-teman UGM Sokol Jokowi ini ya kan, sambil memperlihatkan ijazah mereka, maka berdasarkan tadi software yang di-created sendiri by Rismon Hasiholan Sianipar ya kan, maka bisa dikatakan itu hasil editan, itu ya? Iya Bang. Dan sekarang tadi tuh ke pertanyaan hasil editan analog maupun digital. Iya. Nah sekarang ya silahkan saja Pak Yakub Hasibuan meminta Pak Jokowi menunjukkan sendiri. Ini loh, yang lain itu bukan dari saya. Ini punya saya kan gitu Bang. Karena kalau tidak ditunjukkan jadi gelap itu barang. Nah, jadi kita hanya menyangkal, tapi yang aslinya, yang kita anggap versi aslinya kita nggak berani tunjukkan. Iya, gitu. Itu namanya bukan mencari kebenaran, itu namanya mencari pembenaran namanya, Bro ya. Itulah Bang. Luar biasa. Terus kalau analisa kita berdasarkan hasil klaim mereka yang ditunjukkan mereka juga dikatakan pencemaran nama baik di mana? Nah, kecuali memang mereka bisa membantah hasil software ini. Inilah kajian ilmiah Bang. Biasa itu saling membantah dalam ilmiah sebelum kita konvergen untuk sampai pada sebuah konklusi gitu loh Bang. Jadi itu biasa. Konklusi itu based on metode ilmiah ini. Jadi Rismon tidak ujuk-ujuk kemudian mendapatkan ijazah kemudian melihat wah ini pas lu ini nggak begitu, tapi melakukan sebuah analisis yang merupakan memang ilmu beliau dan sampai pada kesimpulan tadi bahwa ini hasil editan. Kalau hasil editan ya sudah pasti nggak asli kan begitu kan, itu kan mutatis dengan sendirinya kan. Kalau di dalam ilmu itu kan Bang, bahkan sebuah persamaan yang sudah status quo itu pun wajib di-challenge juga kalau mau men-challenge gitu loh Bang. Kalau dikatakan bahwa X kuadrat tambah Y sama dengan 5, Anda punya kesimpulan lain nggak, persamaan lain misalnya X kuadrat tambah 2Y sama dengan 3 kan gitu. Itu biasa di dalam sebuah ilmu eksakta gitu. I see. Jadi kesimpulan itu bisa sama, jalannya bisa berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mencapai 10 bisa 5 tambah 5. Ya. Tapi bisa juga 8 tambah 2. Iya, Bang. Oke, artinya yang tambah-tambahan tadi metodenya, tapi kesimpulan kalau dia memang objektif, ilmiah, saintifik harusnya sama. Harusnya sama, iya. Gitu Bang. Harusnya sama. Tetapi kalau, gini juga Bang, iya. Bisa jadi dia sesama ahli itu
ada kesalahan prosedur atau mekanisme, Ya, makanya saya sehingga kesimpulannya itu divergen. Iya. Nah, tetapi kan bisa juga ahli lain menganalisa juga. Ya. Kalau dua ahli ini saling bertentangan, Bang. Oke, Ada ahli jadi, ketiga, ke-10 dan ya, jadi ya bisa kemudian pendapat itulah yang namanya pendapat mayoritas ahli jadinya kan. Iya, Bang, betul, Bang. Itu. Kalau di Islam itu namanya jumhur ulama. Tetapi ini ada lagi yang lebih konklusif kalau menurut saya, Bang. Iya. Yang Apalagi? akan saya hadirkan di persidangan. Oke, masih Jadi rahasia. nanti masih rahasia, lembar pengesahan itu saya proses begitu, Ya. terus saya buat AI Ya. untuk menganalisa, saya tarik begini, saya geret gitu bounding boxnya, langsung Ya. terdeteksi dia jenis fontnya. Nah, Oke. itulah yang kita challenge nanti di persidangan. Jadi Gitu kalau loh, Bang. beliau ini ngomong 1000% palsu, 11.000 triliun persen palsu. Itu kesimpulan yang didasarkan pada sebuah proses ilmiah terlebih dahulu. Itu dramatisnya lah, Bang, ya. Itu Tapi 100% itu. Itu bahasa hiperbola ya. Tetapi maksudnya adalah begitu yakinnya beliau dengan metode ilmiah, dan itu harus dipertanggungjawabkan kan. Karena itu ya harus ada forum yang kira-kira betul-betul memadai untuk menguji baik dokumen pihak sana maupun metode pihak sini. Iya, gitu loh, Bang. Jadi setelah saya lakukan pelatihan terhadap AI itu, terhadap ribuan dari font, maka ketika nanti di persidangan dibutuhkan, dan tentu itu menjadi senjata saya, ya pembelaan saya, maka di situ bisa kita lihat bahwa terdeteksi font Times New Roman yang belum ada 1985. Adanya 1992. Setelah 1992 itu pun di Amerika. Bang. Karena di saya 1994 belum ada. Belum ada kan, Bang? Waktu saya ngetik masih pakai WordStar.metric. Nah, bahkan kemarin di podcast ada Dian Sandi Andika menunjukkan skripsi alumni UGM, kalau nggak salah kehutanan juga, tahun 92, lembar pengesahannya masih pakai mesin tik. I see. 92, Bang. Iya. Konsisten dengan simpulan saya justru. I see. Pokoknya kalau menggunakan Times New Roman, tak ada itu barang ya, kata orang. Tak ada itu barang, Bang, satu dunia ini. Bahkan makanya saya bilang di MIT sekalipun masih pakai IBM Electric Typewriter gitu loh, Bang. Dan dia tidak bisa juga membawa rahasia langit ya. Kecuali Pak Jokowi pakai time machine gitu loh, Bang, kapsul. Oke.